tentang ayam milik tetangga yang bertelur di halaman rumah kita. Apakah kita boleh mengambil dan memakan telur ayam tersebut? Nah, perlu diketahui bahwa yang paling berhak atas telur ayam itu adalah tetangga. Karena ayam itu milik tetangga, ya. Dia yang membelinya dan dia yang merawatnya dan dia pula yang memberinya makan. Nah, adapun dia bertelur di rumah kita itu hanya numpang saja. Dia hanya numpang bertelur di rumah kita. Maka yang paling berhak telur ayam itu adalah pemiliknya dan yang merawat serta memberi makan, yaitu tetangga kita. Nah, jadi oleh karena itu, jika di halaman rumah kita, di pekarangan kita didapati ayam bertelur di situ, maka kita tidak berhak mengambil telurnya, tapi wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau tetangga kita. Itu jika kita tahu siapa pemilik ayamnya, ya. Kita tahu siapa pemilik ayamnya, atau ayam itu milik siapa, kita tahu. Tapi jika ayam yang lewat-lewat begitu saja, kemudian bertelur di pekarangan rumah kita, dan kita tidak tahu siapa pemilik ayam itu, dan sudah kita tanyakan kepada tetangga, tidak ada yang mengaku, ya, tidak ada yang mengatakan itu miliknya. Jadi ini ayam tidak diketahui milik siapa, maka dalam hal ini berlaku hukum luqatah, yaitu barang temuan di jalan, ya. Hukum seseorang yang menemukan barang temuan di jalan atau luqatah. Nah, prinsipnya luqatah atau barang temuan itu jika sesuatu yang berharga dan orang yang kehilangan merasa gelisah dan sangat berharap untuk menemukan kembali, ya. Jadi barang yang hilang itu kalau berharga seperti uang, ya, atau HP dan sebagainya, yang mana orang yang kehilangan itu akan berusaha mencari dan akan resah jiwanya jika kehilangan, maka wajib diumumkan selama setahun, ya. Luqatah wajib diumumkan di tempat sekitar hilangnya selama setahun. Dikenali dulu barangnya, spesifikasinya, warnanya, jenisnya dikenali. Nah, jika dalam waktu rentang setahun ada pemiliknya dan benar dia pemilik sejati, kita kembalikan. Jika tidak diketahui pemiliknya, boleh dimanfaatkan. Itu jika barang yang berharga, yang jiwa manusia merasa gelisah dan sangat berharap untuk menemukan kembali barang tadi. Adapun jika barang-barang yang remeh, ya, yang mana jika orang kehilangan itu tidak akan berusaha mencarinya dan tidak akan merisaukan barang yang hilang itu, maka di sini berlaku hukum yang lain. Sebagian ulama berkata, ya, barang siapa yang menemukan makanan di jalan, ya, makanan ini nggak bisa disimpan setahun, sehari 2 hari sudah basi, ya. Sehari kadang sudah basi makanan, ya. Dan ini ditemukan di jalanan, bukan di suatu bangunan, bukan di suatu tempat yang diduga ada pemiliknya, tapi di jalan, ya. Barang siapa yang menemukan makanan di jalan, maka ia boleh memakannya. Dan barang siapa yang menemukan sesuatu yang remeh atau tidak berharga, tidak menarik, maka ia boleh mengambilnya dan memilikinya. Jadi jika yang hilang itu, yang dipungut di jalan itu sesuatu yang remeh, maka boleh dipungut, boleh diambil. Nah, tadi standar remeh itu adalah sesuatu yang kalau orang itu kehilangan itu tidak akan kembali ke tempat itu untuk mencarinya, ya. Seperti sebutir kurma yang jatuh, atau kita menemukan sebutir anggur, atau satu buah salak, ya, atau sebutir telur juga, ya. Artinya kalau kita ketinggalan, ya, sebutir telur atau sebutir kurma, sebutir buah jeruk, kita nggak akan risau, ya sudah biar aja, ya, nggak akan menghiraukan itu karena remehnya. Nah, sesuatu yang remeh ini kalau ditemukan di jalan, di pekarangan dan sebagainya, dan tidak diketahui pemiliknya, jadi ini tidak diketahui pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan, ya, boleh diambil. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dan melewati sebiji kurma, ya. Beliau pernah ketika berjalan melewati sebutir kurma di jalan. Lalu beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha." Seandainya aku tidak khawatir kalau sebutir kurma ini dari harta zakat, niscaya aku akan memakannya.
Tapi beliau tidak memungut dan memakannya, ya. Hadisnya seperti tadi ya. Tapi kenapa beliau tidak memakan sebutir kurma tadi? Karena khawatir kalau itu termasuk dari harta zakat yang tercecer atau terjatuh. Dan ini ada hukum yang khusus berlaku bagi Rasulullah, bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, yaitu mereka tidak berhak menerima pemberian zakat. Sebagaimana sabda beliau, "Inna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lahum sadaqah." Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi mereka zakat, ya. Zakat dari kurma, dari gandum, dari sebagainya, ya. Jadi yang menghalangi beliau untuk memungut dan memakan kurma itu karena khawatir itu kurma zakat, kurma dari harta zakat, ya. Kalau bukan karena khawatir itu kurma zakat, akan dipungut oleh beliau, ya. Berarti ini dalil bolehnya memungut atau mengambil sesuatu yang tercecer di jalan, sesuatu yang remeh, apalagi berupa makanan, ya. Ini. Jadi terkait ayam yang bertelur di pekarangan rumah kita, jika kita tahu pemilik ayam itu, wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau ayam itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka telur itu boleh dimanfaatkan, ya. Demikian, wallahu a'lam. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman